Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kuliah metodologi tafsir tematik ya. Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa langkah di dalam menyusun tafsir tematik. Langkah yang pertama, setelah kita menentukan tema yang hendak kita teliti, kita pilih tema-tema tertentu yang hendak kita teliti, entah tema pendidikan, tema manajemen, tema politik, tema sosial, tema ekonomi, tema-tema ilmu yang lainnya ya. Setelah kita pilih temanya secara definitif, kemudian langkah berikutnya adalah apa? Jam'ul ayat ya, mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema kita ya kan. Baik melalui indeks Al-Qur'an maupun kamus-kamus Al-Quran, maupun meneliti secara manual, maupun menggunakan software ya, digital untuk mengumpulkan, untuk membantu dalam pencarian ayat-ayat satu tema atau yang setema dengan judul yang sedang kita teliti. Setelah itu apa? Diurutkan ya. Setelah kita mengumpulkan ayat-ayatnya, diurutkan sesuai asbabun nuzulnya atau sesuai makkiyah ataupun madaniyah. Apakah ayat ini mansukh ataukah tidak ya? Itu diurutkan. Terus setelah itu mensyarah ayat-ayat tersebut dengan bantuan apa? Kitab tafsir. Jadi membuka kitab tafsir. Bukalah tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir misalkan, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, Al-Mawardi, Ar-Razi, As-Suyuti ya, dan tafsir-tafsir lainnya ya, baik tafsir-tafsir klasik maupun tafsir kontemporer ya. Atau tafsir kontemporer seperti tafsirnya Wahb Az-Zuhaili ya, itu sangat lengkap, yang disebut dengan tafsir apa? Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir itu ada dua tafsir yang ditulis oleh Wahb Az-Zuhaili dan An-Nawawi Al-Bantani ya, itu juga Al-Munir. Kalau tafsir Wahb Az-Zuhaili itu terdiri banyak jilid, itu di situ ada, di belakang kalian itu di rak itu ada tafsir Wahb Az-Zuhaili. Kalau tafsir Al-Munir Imam Nawawi Al-Bantani itu cuma 2 jilid ya. Dan tafsir-tafsir yang lainnya. Nah, setelah itu dianalisa ya, diapakan? Dianalisa, ditaklik ya. Nah, salah satu cara di dalam mentaklik rumpun ayat-ayat di dalam Al-Quran, salah satu pendekatannya dengan cara memunasabatkan antara ayat-ayat dan juga apa? Surat-surat. Itu yang dikenal dengan
pendekatan dalam ilmu apa? Munasabat. Ilmu apa? Munasabat ya. Jadi al-munasabat itu artinya al-muqarabah wal musyakalah ya. Jadi ayat itu kan saling berkerabat ya. Saling berkerabat artinya ayat itu saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Saking dekatnya kayak kerabat sendiri gitu. Nah, kemudian secara istilah munasabat itu artinya kita mempelajari perspektif ayat dengan cara merangkai hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Seakan-akan Al-Quran dan surat-suratnya itu kayak mata rantai gitu, yang saling berhubungan, saling berkesinambungan. Di situ ada estafet ya, yang tidak terputus antara yang satu dengan apa? Yang lainnya. Itu disebut apa? Munasabat ya, munasabat ya. Jelas ya? Jadi dengan mempelajari munasabatul ayat ya, relevansi ayat gitu, maka banyak sekali hikmah-hikmah ayat yang bisa kita temukan ya, makna, hukum dan hikamnya nanti ya, antara yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi mengetahui munasabat Al-Quran itu sangat apa? Sangat penting ya, dan nanti akan menjadikan pemahaman terhadap ayat itu pemahaman yang komprehensif ya, pemahaman yang utuh ya, pemahaman yang utuh ya. Makanya kalau kita tinjau dari tartib suwaril Quran, urutan-urutan surat dalam Al-Quran itu semua seperti mata rantai gitu, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Al-Falaq dan An-Nas itu kayak sambungan mata rantai. Nah, yang menyambung mata rantai surat ke surat dan memberi namanya serta meletakkannya itu wahyu ya. Itu adalah apa? Wahyu, sebagaimana yang sudah pernah kita singgung ya. Nah, sehingga mengkaji Al-Quran tidak mungkin bisa utuh kecuali dengan mengkaji munasabat ayat ya. Mengkaji apa? Munasabat ayat ataupun surat ya. Untuk mengetahui kajian munasabat Al-Quran ini, maka kalian harus membuka beberapa referensi ya. Membuka apa? Beberapa referensi. Salah satunya adalah Jawahirul Bayan fi Tanasubi Suwaril Quran. Ditulis ya, cari kitab itu nanti di Google. PDF-nya ada, Jawahirul Bayan fi Tanasubi Suwaril Quran. Nanti dicari, nanti di-share di grup ya. Fi Tanasubi Suwaril Quran. Kemudian kitab lagi Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar ya. Nazmud Durar ya, fi Tanasubil Ayati was Suwar, itu ditulis Al-Biqai ya. Itu secara spesifik ya. Jadi spesifik itu ditulis dalam satu bentuk kitab ya, yang utuh tadi. Dan sebenarnya di semua kitab tafsir itu pasti ada
ilmu munasabat ini, karena nggak mungkin juga orang menafsirkan ayat ataupun surat tanpa mengetahui ilmu apa? Munasabat. Makanya kalau kalian buka ilmu tafsir dan tafsir-tafsir para ulama kita, itu banyak sekali munasabat ayat yang dijelaskan oleh para mufassirin, ya. Baik kalian buka misalkan tafsir Ar-Razi, misalkan Fatihul Ghaib, ya, tafsir Sayyid Qutb, misalkan Zilalul Quran, ya, tafsir As-Sa'di, nah, itu juga banyak itu Tanasubul Quran, ya, tafsir Ibnu Ashur, ya, itu juga banyak sekali bicara tentang munasabat ayat atau munasabat apa? Surat-surat di dalam Al-Quran. Jelas, ya? Nah, kemudian yang berikutnya, nah, bagaimana kita mengetahui, ya, klasifikasi munasabat di dalam Al-Quran? Nah, di dalam Al-Quran itu, ya, munasabat yang pertama adalah al-munasabat fi surah al-wahidah. Kita menemukan munasabat dalam satu surat. Jadi di dalam satu surat antara hubungan ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya itu selalu berkesinambungan, ya, selalu menyambung, ya, bersambung, tidak terputus, ya. Misalkan kalau kita teliti, misalkan, ya, di Al-Quran itu ada surat yang dikenal dengan surat-surat Al-Hamim, ya. Surat-surat apa? Al-Hamim, ya, keluarga Hamim. Artinya surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, ya, ahruf muqatta'ah, yaitu Hamim, ya. Nah, contoh ayat misalkan, ya, ketika kita lihat di surat-surat keluarga Hamim itu, kita ingin meneliti tentang masalah munasabah ilahiyah, misalkan tauhid ilahiyah atau uluhiyah, ketika bicara tentang masalah akidah, ya. Nah, di dalam surat Ghafir misalkan, kan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang firman ini adalah mengandung nilai tauhid, la ilaha illa huwa ilaihil masir, ya. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, illa huwa, kecuali dia Allah. Ilaihi, hanya kepada Allah, al-masir, tempat apa? Kembali. Jadi tidak ada Tuhan selain dia. Nah, dia itu siapa? Nah, ini kemudian dijelaskan di surat Ghafir, dalam satu surat itu, ya. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Itu munasabat, ya. Jadi ketika orang bertanya, yang dimaksud la ilaha illa huwa, illahu, tidak ada ilah yang hak yang disembah kecuali dia. Nah, dia itu siapa? Nah, dia, huwa tadi, huwa tadi itu masih ada keterkaitan di dalam satu bingkai, satu surat Ghafir tadi. Nah, dalam surat-surat Al-Hamim tadi, di surat Ghafir, ayat-ayatnya itu berkesinambungan. Ketika tadi Allah bicara tidak ada ilah yang hak yang disembah kecuali dia. Nah, mungkin orang akan bertanya, siapa sih dia itu? Ya. Kemudian dijelaskan apa? Dia itu adalah dzalikumullahu rabbukum, ya, itulah Allah Rabb kalian. Nah, dia itu yang dimaksud adalah siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala, yaitu Tuhan kalian, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang hak kecuali apa? Dia, Allah. Fa anna tufakun, bagaimana kalian berpaling darinya. Ini namanya munasabat, ya, dalam satu apa? Surat. Nah, ayat-ayatnya itu berkesinambungan. Ayat-ayatnya apa? Berkesinambungan, ya. Jelas ya? Jadi tadi ada munasabat dalam satu surat, nanti ada munasabat antara dua surat atau lebih. Kemudian juga ada munasabat secara umum, ya, secara umum. Nah, tadi yang Ustaz sampaikan tadi di pertama tadi itu munasabat di dalam satu surat. Jadi dalam satu surat sendiri itu pasti memiliki hubungan munasabat, ya, baik di awal suratnya ataupun dengan akhir apa? Suratnya. Jelas ya? Di surat Al-Qasas Ustaz sudah sering pernah cerita, di awal surat Al-Qasas Allah cerita tentang Nabi Musa. Tentang siapa? Nabi Musa. Ya, dari awal sejak Nabi Musa itu ada, kemudian Nabi Musa dewasa, diutus jadi nabi, ya, kemudian terusir dari tanah airnya, akhirnya hijrah ke Madian. Nah, dari Madian diutus jadi seorang nabi dan rasul, disuruh balik lagi ke tanah airnya untuk mendakwai siapa? Fir'aun. Sama kayak nabi. Di akhir dari surat Al-Qasas itu juga sama, disebut kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama. Jadi nabi yang yang terusir dari tanah airnya akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah ke tanah airnya. Nabi hijrah, Nabi Musa juga apa? Hijrah. Nabi Musa menghadapi kediktatoran siapa? Fir'aun. Nabi juga menghadapi kediktatoran siapa? Jahiliyah, orang-orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Ada munasabat, ya. Dalam satu surat itu terkadang munasabatnya di awal surat dan juga di akhir apa? Surat. Contoh lagi dalam surat Al-Baqarah, misalkan ketika Allah menyebutkan hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu munasabat. Allah menunjukkan siapa sih muttaqin itu? Hudal lil muttaqin, tunjuk bagi al-muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, itu masih bersambung ayatnya. Ada tanasub, ya, antara surat, ya, dalam satu surat itu antara ayat sebelum dan ayat apa? Sesudah. Demikian juga di awal surat dengan di akhir surat itu ada munasabat juga. Ketika Allah bicara tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, tadi di akhir surat Al-Baqarah juga ada munasabat. Apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sama kan, ya, munasabatnya. Kalau tadi disuruh beriman, mereka adalah yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dari rezeki mereka apa? Infakkan. Nah, di akhir surat itu ada deklarasi, ya, beriman, ya, Rasul itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian juga orang beriman, masing beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, dan pada apa? Rasulnya. Jelas, ya? Itu namanya apa? Munasabat. Namanya munasabat, ya. Jelas, ya? Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun juga misalkan munasabat di awal surat Al-Mu'minun dan juga munasabat dengan akhir surat apa? Al-Mu'minun. Apa munasabatnya? Di surat Al-Mu'minun di awal apa bunyinya? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal apa? Mu'minun. Jadi Allah bicara tentang apa?
kesuksesan bagi siapa? Orang-orang mukmin dengan indikatornya, ya kan? Ya. Yang pertama indikatornya apa? Qad aflahal mu'minun, terus alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-khashi'un. Ya. Jadi fi salatihim khashi'un. Khashi'un ini itu indikator pertama ya. Jadi orang yang sukses itu yang salatnya apa? Khusyuk. Nah, di akhir dari surat Al-Mu'minun itu juga ditutup dengan ya, ditutup dengan menafikan kesuksesan orang kafir. Artinya mustahil orang kafir itu apa? Sukses, selamat. Itu mustahil. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Innahu la yuflihul kafirun, ya, sesungguhnya tidak bakal sukses orang-orang apa? Kafir. Ada tanasub ya, munasabah ya, di awal apa? Surat dengan di akhir apa? Surat, ya. Jelas ya? Itu namanya munasabat dalam satu apa? Surat. Dalam satu surat. Baik di awal surat dengan akhir surat, atau urutan surat itu sendiri. Surat sebelumnya dengan surat apa? Setelahnya, itu pasti ada munasabah ya. Ada apa? Munasabat. Jelas ya, dalam satu apa tadi? Surat. Nah, demikian juga dalam satu surat, munasabat antara nama surat dengan kandungan apa? Surat, ya. Kenapa Al-Baqarah disebut surat Al-Baqarah? Karena ada kisah apa? Tentang apa? Al-Baqarah, kan sama toh. Ali Imran, kenapa disebut Ali Imran? Karena di dalamnya ada kandungan apa? Kisah siapa? Keluarga Imran, kan gitu dah. Al-Kautsar, kenapa disebut surat Al-Kautsar? Karena di dalamnya bicara tentang masalah bagaimana Allah berikan telaga Kautsar kepada Nabi dan umatnya. Jelas ya? Ini namanya munasabat dalam satu apa? Surat. Baik awal surat dengan akhir surat, antara sebelum dan sesudah dari urutan ayatnya, atau dari nama dan juga kandungan apa? Isinya. Terus yang kedua, al-munasabat bainas suratain. Munasabat di antara dua surat. Jadi surat yang satu sebelumnya dengan surat setelahnya. Contoh misalkan surat Al-Ma'un dan setelahnya surat Al-Ma'un apa? Al-Kautsar. Surat Al-Ma'un bunyinya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim apa? Sahun. Alladzina hum yura'un, terus wa yamna'unal ma'un. Itu bicara tentang ciri orang munafik, yaitu mendustakan agama. Cirinya adalah salatnya apa? Sahun, ya kan? Lalai. Kemudian yura'un, kan gitu dah. Udah lalai plus apa? Riya, kan? Jadi hubungan vertikalnya buruk. Kemudian dari hubungan sosialnya pelit, wa yamna'unal ma'un, menghalangi barang yang sepele aja pun dia nggak mau beri, saking pelitnya gitu. Itu bicara sifat siapa? Munafikin.
Nah, kemudian ayat setelahnya bicara sifat mukminin yang sholatnya ikhlas, yang rajin berkorban. Sholat ikhlas, hubungan vertikalnya bagus, kemudian hubungan sosialnya bagus. Kenapa? Ya, dia berkorban. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika. Nah itu, fasholli, salatlah kamu lirabbika, untuk Tuhanmu. Salat karena Allah, bukan karena yura'un tadi. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, dan berkorbanlah. Korban ini kan orang dermawan, ciri ya, bukan orang pelit. Nah, apa munasabatnya tadi? Antara surat apa tadi? Al-Ma'un dengan surat Al-Kautsar. Jadi setelah Allah mendeskripsikan ciri khas orang munafik, jangan ditiru, ya, maka dikasih solusi. Harusnya bagaimana? Yang ditiru sifat mukminin. Kalau sholat karena Allah, hubungan vertikalnya bagus, dan kalau dia berkorban, ya, korban-korban yang sifatnya kesalehan sosial itu pun karena Allah, bukan karena yura'un tadi, ya. Itu namanya apa? Munasabat. Namanya apa? Munasabat. Jelas ya? Jadi munasabat antara apa tadi? Antara dua surat. Baik, surat secara tema besarnya dari tema tentang munafikin dengan tema mukminin, karakteristiknya begitu. Ya. Demikian juga surat Al-Isra misalkan ya. Di akhir suratnya itu wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Kan itu Nabi disuruh segala puji bagi Allah yang Allah tidak mengambil anak. Iya kan? Pujian bagi Allah. Dan juga sekaligus mensucikan apa? Allah Subhanahu wa taala. Disuruh memuji wa qulil hamdulillah. Nah, setelah surat Al-Isra apa? Surat Al-Kahfi. Di Al-Kahfi langsung ketika diperintahkan untuk membaca alhamdulillah di awal surat, bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sambung kan ya? Sambung antara akhir surat dengan awal surat. Contoh lagi surat At-Tur. Setelah At-Tur apa? An-Najm. Coba dibaca Zakaria akhir surat At-Tur apa coba? Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Wa adbaran nujum atau wa idbaran nujum? Wa idbar. Kamu diperintahkan dari sebagian malam kamu disuruh tasbih, ya kan? Dan wa idbar. Nah, jadi idbar itu artinya apa? Membelakangi, artinya berlalu, ya, bintang-bintang itu dikaitkan dengan an-nujum, ya. Kemudian setelahnya surat An-Najm bunyinya apa? Wan najmi idza hawa. Munasabat itu, paham ya? Itu namanya apa? Munasabat antara dua surat, ya. Baik munasabat secara apa tadi itu? Urutan, rangkaian surat yang satu dengan surat apa? Berikutnya. Atau munasabat dari sisi kandungan isinya. Kayak tadi surat Al-Ma'un kandungan isinya tentang apa? Karakteristik munafikin. Kemudian surat Al-Kautsar karakteristik siapa? Orang mukminin, ya. Karakteristik itu. Contoh lagi kandungan surat Wad-Duha dengan surat Alam Nashrah.
Coba baca Zakaria, wadduha coba. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Jadi itu nikmat, Allah berikan nikmat secara zahiriyah, dikasih nikmat langsung. Ya. Jadi yang asalnya kekurangan kemudian dicukupi oleh Allah, yang asalnya yatim dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir ayat itu apa bunyinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya. Jadi nikmat fisik, ya, nikmat materi itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat apa? Ad-Duha. Nah, kemudian nikmat secara ruhiyah, ya, nikmat ruhiyah, nikmat kelapangan dada, ya kan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ya. Itu semua nikmat-nikmat kebahagiaan batiniyah. Nah, wadduha tadi itu nikmat-nikmat yang sifatnya apa? Jasadiyah. Iya kan? Alam nasrah tadi nikmat-nikmat apa yang sifatnya apa? Ruhiyah atau suduriyah. Alam nasrah laka sadrak, ya. Dilapangkan dada, diampunkan dosa, kemudian dijaga nama baik, ya kan, disebut nama Nabi bersama nama Allah. Itu nikmat-nikmat yang sifatnya apa? Batiniyah. Nah, munasabatnya apa surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarah tadi itu? Sama-sama nikmat dan kesempurnaan nikmat Allah, baik zahiriyah dan nikmat apa? Batiniyah. Jelas ya? Itu namanya apa? Munasabat. Namanya apa? Munasabat antara apa? Dua surat, ya. Jelas ya? Contoh lagi misalkan munasabat antara surat Al-Baqarah dengan surat apa? Ali Imran misalkan. Apa munasabatnya? Di surat Al-Baqarah itu ada berapa tokoh di situ? Ada berapa golongan manusia? Yang pertama adalah Al-Muttaqun tadi, ya. Kemudian Al-Kafirin, terus Al-Munafikin, ya. Demikian juga sebelumnya di surat Al-Fatihah juga ada beberapa kelompok manusia. Ada manusia yang diberikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kelompoknya siapa? Ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu artinya al-mu'minun lah, ya. Kemudian ada tokoh kelompok yang kedua, yaitu siapa? Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub alaihim siapa? Al-Yahud. Kemudian ad-dhalun atau ad-dhalin siapa? An-Nasara. Jadi ada al-mu'minun, ada al-Yahud, ada an-Nasara. Itu di dalam surat apa? Al-Fatihah.
munasabatnya dengan surat Al-Baqarah disebut itu Al-Mu'minun pertama, Al-Muttaqun itu disebut. Betul nggak? Disebut Al-Muttaqun. Nah, kemudian disebut juga di situ Al-Kafirun ya, Al-Kafirun itu, dan juga Al-Munafikun. Jadi di Al-Baqarah diselesaikan itu, Al-Muttaqun diselesaikan, Al-Kafirun, Al-Munafikun juga diselesaikan. Nah, kemudian di surat Ali Imran yang Al-Yahud dan An-Nasara itu dituntaskan di surat apa? Ali Imran. Di surat apa? Ali Imran. Itu lebih dari 120 ayat itu bicara tentang Yahudi dan Nasrani. Demikian juga nanti setelahnya terus gitu. Di An-Nisa kemudian sampai di Al-Maidah itu kan ayat yang paling panjang itu adalah ayatnya siapa? Yahudi. Karena memang Yahudi itu paling dablek di dunia ya. Paling merusak. Makanya ayat-ayat bicara tentang Yahudi ini sangat apa? Banyak sekali. Jelas ya? Jadi satu tadi munasabat dalam satu surat. Kemudian munasabat yang kedua adalah di antara dua surat. Nah, yang ketiga munasabat secara umum ya. Munasabat secara apa? Munasabatul amah ya, munasabat secara umum. Jadi bukan sekedar antara satu surat atau dua surat, tapi udah intersurat ya. Jadi udah antar surat itu ataupun intersurat ya. Tidak hanya satu dua surat, tapi berbagai macam apa? Surat atau berbagai macam ayat. Itu disebut munasabat apa? Munasabat amah. Munasabat apa? Amah ya. Jelas ya? Contoh sederhana ya, nanti kalau kalian kaji surat-surat yang diawali dengan ya ayyuhan nasu misalkan, ya ayyuhan apa? Nasu. Itu berapa ayat di Al-Qur'an? Kenapa ya ayyuhan nasu itu ayat-ayat makkiyah ya? Dan juga kenapa ya ayyuhalladzina amanu itu ayat-ayat apa? Madaniyah. Maka ini bisa kalian kaji ya, nanti kalian bisa mengkaji misalkan kalian mengkaji ayat-ayat akidah dalam Al-Quran, tafsir tematik, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nasu. Nah, ini bocoran judul skripsi bisa seperti itu ya. Atau misalkan ayat-ayat sosial misalkan dalam Al-Quran, studi tafsir tematik, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu misalkan begitu. Paham ya? Itu jadi sebuah apa? Munasabat ya. Kalian akan mempelajari munasabat ayat-ayat seperti itu di dalam apa? Al-Qur'an. Nah, cara seperti itu memunasabatkan dengan tidak hanya satu surat atau dua surat, tetapi antar banyak surat itu disebut munasabat apa? Munasabat ammah. Munasabat apa? Ammah. Contoh munasabat ammah lagi ya. Misalkan kalian mengkaji satu tema tentang hati dalam Al-Qur'an ya, atau qalbun, al-qalbu fil Qur'an atau al-qulub fil Qur'an. Caranya bagaimana mengkajinya? Cari ayat-ayat yang bicara tentang qalbun. Caranya bagaimana? Jadi istilah qalbun jamaknya apa? Qulub ya. Itu dicari di dalam Al-Qur'an. Berapa
tempat itu lafadz qalbun itu atau qulub? Itu ada 130 tempat ya. Dicari itu. Kata-katanya ada qalbun atau qulubun itu 132 kali disebut. Caranya kok tahu dari mana? Indeks atau membuka kamus Al-Quran atau menggunakan apa? Software ya. alma'ni.com misalkan, atau menggunakan maktabah Syamilah atau Jami Al-Kabir. Banyaklah software yang membantu. Nah, kemudian kalian juga cari padanan dari lafadz qalbun. Misalkan fuadun, apa? Fuadun atau sadrun ya. Atau sudur ya. Itu juga memiliki padanan makna hati manusia ya, atau jantung manusia. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian dikaji setelah kalian kumpulkan ayat-ayat yang di situ disebut apa? Lafadz qalbun atau qulubun atau semisalnya tadi. Ya. Maka dicari munasabatnya. Contoh misalkan surat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub ya. Kan disebut qulub di situ, qulubuhum ya. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ingat, dengan zikir itu menenangkan apa? Hati ya. Hati tenang. Jadi ayat ini bicara tentang hati apa? Yang tenang. Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Nah, kemudian kita cari mata rantai ayat ini dengan ayat-ayat yang bicara tentang qalbun atau qulubun ya, di surat lain, surat Qaf misalkan ayat 33. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bil qalbil munib. Jadi orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman ya, pada saat sendirian atau tidak pada keramaian, dan dia datang dengan qalbun munib ya, bi qalbin munib, dengan hati yang apa? Condong, tunduk, patuh ya. Jadi ini bicara hati orang mukmin. Bicara hati mukmin itu ada disebut hati al-qalbu al-mutmain, kemudian ada al-qalbu apa? Al-munib. Al-qalbu al-munib. Kemudian ada al-qalbu as-salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti kalian akan mendapati munasabat macam-macam klasifikasi hati orang mukmin. Satu tadi qalbun apa? Mutmain, qalbun. Yang kedua munib. Yang ketiga qalbun apa? Salim. Yang keempat qalbun apa lagi? Lin. Qalbun apa? Lin. Ya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah ya. Surat apa itu? Az-Zumar ayat 23 ya. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau dibacain Quran, kulitnya lunak dan hatinya juga menjadi apa? Lunak menuju zikir kepada Allah. Itu qalbun apa? Lin. Qalbun apa? Lin. Ada qalbun rahim. Ada qalbun apa? Rahim. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fah wa rahmah. Nah, ra'fah dan rahmah itu namanya qalbun rahim. Hati yang penyayang, pengasih ya.
Ada qalbun khasyi, ada qalbun apa? Khasyi. Lam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu qalbun khasyi. Alladzina hum fi shalatihim apa? Khasyi'un tadi ya. Ada juga qalbun apa? Sakin atau qalbun sakinah ya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin ya. Coba tadi ya. Itu macam-macam apa? Hati orang siapa? Orang mukmin ya. Nah, kemudian ketika ini direlevansikan dengan hati orang sebaliknya, yaitu hati orang kafir, munafik, musyrik, Yahudi, Nasrani tadi, maka sebaliknya qalbunnya adalah qalbun qasi. Nah, qalbun apa? Qasi. Apa qalbun qasi? Qalbun yang keras. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin ya. Celaka bagi orang yang hatinya keras. Itu qalbun apa? Qasi. Ada qalbun muqaffal. Qalbun apa? Muqaffal. Hati yang digembok, hati yang digembok. Am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Jadi Allah menggambarkan hati orang kafir itu di atas hatinya itu ada gemboknya, digembok ya. Kemudian ada qalbun ran. Qalbun apa? Ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Ran itu tutup ya. Bercak hitam, itu ran ya. Hatinya dikasih bercak hitam, gelap hatinya. Makanya kalau orang kafir itu hatinya gelap hati. Tidak hanya gelap mata tapi gelap hati. Kemudian ada juga qalbun mahtum. Qalbun apa? Mahtum. Khatamallahu ala qulubihim. Banyak ya tadi ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau kalian meneliti misalkan al-qulub fil Quran itu, cari dulu tadi ayat-ayat yang bicara tentang apa? Qalbun. Ya kalau kalian ketik hati ya, yang muncul malah gambar love nanti ya. Maksudnya itu yang diketik itu ya al-qulub, al-qalbu fil Quran gitu. Jadi jangan hati dalam Al-Quran, nanti munculnya gambar love malah ya. Jadi makanya laptopnya kalian harus diislamisasi ya. Kasih keyboardnya yang apa? Bahasa Arab ya. Karena kalau bahasa Indonesia itu agak terbatas sekali. Cari ya huruf Arabnya itu di laptop kalian itu. Nah, jadi di situ ketika kalian sudah mengumpulkan tadi jam'ul ayat ya, kalian bisa mengkaji munasabat itu dalam satu apa tadi? Surat utuh, atau membandingkan surat yang satu dengan surat yang lain sebelum dan sesudah, atau antar surat gitu ya, atau antar atau inter surat ya. Jadi banyak surat atau banyak ayat. Contohnya tadi qalbun dalam surat apa tadi? Banyak kan ya? Ya, yang Ustaz sebutkan tadi itu ada berapa kali tadi disebut? Banyak berapa tadi? Banyak berapa Ustaz bilang tadi? Banyak berapa? Qalbun disebut berapa kali tadi? 120. Bayangkan loh ya, Ustadz baru nyampaikan berapa ayat tadi? Baru 8. Kalau Ustadz sampaikan 120 ayat sampai jam 12 malam nih, kuliah nggak selesai. Sisanya cari sendiri ya. Dosen hanya memberikan kunci saja, kalian yang membukanya. Jadi kalau kalian kaji tadi 120 disebut kata qalbun, itu kalau kalian tulis ya, satu kata qalbun satu halaman,
Sudah berapa? 120 halaman itu makalahnya harusnya, ya. Betul nggak? Iya. Makanya coba kalian itu suka oret-oret gitu, nulis itu ya. Jadi kalau untuk logika sederhananya ya, kalau satu kata qalbun di sabda Al-Quran, kemudian kalian buka tafsirnya, kalian cari hadisnya, satu halaman saja itu ya. Kalau 120 berarti ada berapa? 120 halaman. Jadi nggak skripsi? Jadi skripsi itu paling 60 halaman saja. Kalau kalian tulis mulai sekarang, nanti semester 7 kalian tinggal sarungan aja di rumah sambil ngopi, udah selesai skripsinya. Udah selesai. Jadi nggak selesai itu karena nggak ditulis ya. Jadi kuliah yang paling mudah dari 34 jurusan di UIK itu adalah di IAT gitu. Iya. Kenapa mudah? Kasih kitab gratis ya. Kemudian ruang kuliahnya AC-nya paling dingin. Yang ketiga itu skripsinya nggak pakai modal. Kenapa? Studi pustaka tafsir itu referensinya paling banyak. Iya kan? PDF gratis semua kan yang bahasa Arab itu. Belum maktabah syamilah, maktabah Jami'as Al-Kabir itu ya. Wah, itu melimpah ruah judulnya dan penelitiannya sampai kiamat nggak habis-habis. Karena Quran yang dikaji, paham? Nah, iya. Makanya jurusan paling enak dan paling dekat dengan surga ya IAT. Nah, itu. Jurusan paling enak itu. Nggak ada susahnya di IAT itu mah. Ya. Coba kalau kalian kuliah di Fakultas Teknik itu neliti baut nggak selesai-selesai, baut diteliti. Ya. Ada dulu santri ulil albab itu neliti tentang jalan, di jalan, wah nggak selesai-selesai, ngukur jalan, ngukur, masya Allah ya, sampai hitam pekat badannya itu gara-gara banyakkan kepanasan di jalan itu. Jurusan teknik sipil ngurusi jalan ya. Dan banyak sekali ya. Itu contoh. Jadi harusnya kalian semua jadi mufassir ya. Jadi penulis itu ya. Banyak menulis ya. Banyak apa? Menulis ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.